Dalam kajian politik, pendekatan objektif menekankan pada pentingnya peneliti untuk bersikap objektif dan netral saat mengamati dan menganalisis fenomena politik. Pendekatan ini yang berakar pada tradisi ilmiah yang menghargai data dan fakta, menolak segala bentuk prasangka yang mengaburkan pandangan yang jernih. Kemudian, Max Weber, seorang sosiolog terkemuka dari Jerman, berpendapat bahwa untuk memahami fenomena sosial, kita harus menggunakan pendekatan objektif yang berfokus pada fakta dan data empiris. Weber berkeyakinan bahwa sistem birokrasi dengan struktur yang terorganisir dan aturan yang jelas merupakan cara paling efisien untuk mengelola organisasi besar, termasuk dalam pemilu. Kemudian Emil Durkheim, yang sering dijuluki sebagai Bapak Sosiolog, mengambil pendekatan objektif yang melihat masyarakat sebagai organisme dengan struktur tersendiri yang beroperasi secara kolektif. Durkheim meyakini bahwa struktur sosial ini mempengaruhi dan kadang-kadang membatasi individu melalui norma, fakta sosial, perasaan bersama, dan arus sosial. Dia mengembangkan metodologi yang berpusat pada fakta sosial, yaitu aspek-aspek kehidupan kolektif yang berdiri sendiri dan mempengaruhi individu. Dalam konteks pemilu 2024 di Indonesia sendiri, fakta sosial dapat dilihat dalam norma-norma tak tertulis yang mengatur perilaku dan harapan pemilih serta penyelenggara pemilu. Sebagai contoh, harapan bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan transparan dan keadilan adalah fakta sosial yang kuat dan mempengaruhi bagaimana pemilu itu dijalankan. Kedua pemikir ini, dengan pendekatan objektif mereka, menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk memahami dan menilai proses pemilu. Mereka menyoroti pentingnya struktur dan aturan yang jelas, serta perlunya memisahkan kepentingan pribadi atau kelompok dari proses pemilu dan menjamin integritas dan keabsahan hasilnya. Dua tokoh ini akan mengkritik praktik pemilu yang menyimpang dari prinsip objektivis, yang pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan mengancam pemerintahan yang dipilih. Faktor-faktor yang membuat pemilu ini berjalan tidak efektif jika dilihat dari teori objektivisme. Yang pertama, kita lihat dari proses perekrutan para penyelenggara pemilu. Proses perekrutan penyelenggara pemilu ini berjalan begitu cepat, sehingga tidak maksimal dalam proses penyaringan. Selain itu, kualitas dari kandidat juga masih di bawah standar. Hal ini karena masih minimnya minat masyarakat dan tidak sebandingnya insentif dan beban yang ditanggung oleh para penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, kualitas kandidat itu harus diperbaiki dengan cara memberikan batasan minimal pendidikan SMA, selanjutnya minimal batasan usia 17 tahun sampai 40 tahunan. Yang kedua, kita bisa lihat dari netralitas tim sukses. Bagaimana komposisi timnya? Apakah bisa bersifat netral atau tidak? Bagaimana pengawasan itu berjalan? Apakah bisa berjalan dengan independen atau tidak? Bagaimana proses penyelenggaraan ini bisa transparan dan melibatkan lembaga-lembaga yang independen, seperti tentunya DKPP, Bawaslu. Begitupun KPU harus berjalan dengan independen, berintegritas, jujur, dan amanah dalam menjalankan tugasnya. Ketiga, kita bisa melihat dari sisi ekonomi.
Hal ini memberikan kesempatan kerja baru bagi para masyarakat dan bisa membantu pendapatan finansial bagi masyarakat. Misalnya proses perekrutan KPPS, PPS. Selanjutnya mengenai dampak dari penyelenggaraan pemilu yang buruk terhadap demokrasi dilihat berdasarkan teori sosial objektivisme. Yang pertama, melanggar hak-hak individu. Nah, setiap individu, warga negara, ataupun masyarakat ini memiliki hak untuk berpartisipasi di dalam pemerintahan melalui pemilu salah satunya. Nah, pemilu yang buruk, yang tidak terorganisir dengan baik, ini kemudian dapat mengancam hak-hak individu tersebut. Yang kedua, ketidakpastian hukum. Objektivisme selalu menekankan pentingnya hukum yang jelas dan konsisten. Pemilu yang tidak terorganisir dengan baik dapat menimbulkan gugatan hukum, ketidakpastian, perselisihan, hingga menimbulkan konflik hukum. Yang ketiga, ancaman terhadap kebebasan. Pemilu yang buruk dapat memfasilitasi kecenderungan pemerintahan yang otoriter, sehingga mengakibatkan berkurangnya akuntabilitas pemerintah yang kemudian mengancam kebebasan individu. Yang keempat, dampak terhadap kebebasan ekonomi. Pemilu yang buruk dapat mengancam kebebasan ekonomi melalui ketidakstabilan,